yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Amin. Gracias semuanya luar biasa. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh datang di hadirat Tuhan. Di minggu yang kedua di bulan Juli 2020, kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang akan terus kita boleh alami setiap hari. Mari jemaat Tuhan semuanya dimanapun kita berada, mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita boleh alami di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang selalu ada bersama dengan kami Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bawa setiap hati kami Tuhan, kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati akan baik-Mu Tuhan, merasakan dengan setiap jamaah Tuhan di dalam setiap kami. Terima kasih
silakan duduk kembali. Akan pujian ini bersama-sama. Dan hadirat Tuhan selalu dirasakan Bapak. Mencari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu yang besar. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempatkan hiburan bagi semua yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan, oh benar jauh
Engkau Tuhan. Nanti kami menyatakan kami mencintai Engkau Bapa, dan kami mau lebih lagi buat Engkau Tuhan. Karena Yesus yang sudah melakukan lebih banyak bagi setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Diserah-serah kembali buat Tuhan Yesus. Yes, katakan hatiku percaya Tuhan. Oke. Katakan bersama-sama dengan saya, hatiku percaya. Amin.
sungguh meyakini dan hati kami percaya apapun yang terjadi dalam setiap kami Tuhan, Engkau selalu dan selalu baik dan sangat baik dalam kami Bapa. Saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, persembahan kami adalah persembahan yang hidup, persembahan yang sudah disucikan, dikuduskan untuk kerajaan Allah di bawah ini. Dalam nama Yesus, tapi kita memberikan persembahan, kita katakan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, Bapa.
pagi hari ini kami bersyukur kepada Bapa. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami memasuki dalam hadirat-Mu, untuk kami bersekutu dengan Engkau, untuk kami bersekutu dengan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya kami undang kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami, setiap kehidupan kami, setiap ruangan ada di tempat ini Bapa. Biar melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus kebukaan kami selebar-lebarnya untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah waktu yang singkat ini Tuhan, waktu yang terbatas ini Tuhan, biarlah kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita sudah masuk di dalam minggu yang kedua di bulan Juli. Kita percaya segala sesuatu yang Kau kerjakan bagi kehidupan kita semuanya yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kita percaya dan kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih percayakan kita untuk kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saya selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan baik maupun tidak baik, tetap selalu kita belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Sebenarnya minggu ini yang membawa kebenaran firman Tuhan adalah Ibu Erika ya. Tapi karena tadi malam Bu Erika nelfon saya bahwa beliau sakit kepala yang kena migrain ya, kita doakan biar cepat dipulihkan oleh Tuhan sehingga dapat bersekutu bersama-sama dengan kita. Kita percaya mungkin pada pagi hari ini baik tidak baik, siap tidak siap, sebagai selaku seorang hamba Tuhan saya tetap sedia untuk tetap melayani Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah atau kepandaian, kepintaran, tetapi ini semuanya karena Roh Kudus yang memberi kekuatan, memberi sebuah kemampuan. Seperti renungan kita minggu kemarin, bahwa Tuhan yang memberi hikmat kepada kita, Tuhan yang memberi pengetahuan kepada kita ya. Kekuatan apapun yang Tuhan kerjakan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita telah masuk dalam aliran-aliran hidup. Kita percaya ketika ada aliran hidup bekerja kehidupan kita, Roh Kudus bekerja kehidupan kita, maka kita akan merasa kepuasan. Karena aliran daripada kuasa Allah itu tidak akan berkesudahan. Hanya aliran kuasa Roh Kudus, hanya firman Tuhan, hanya Yesus Kristus yang memberi kemampuan kepada kita. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita melihat bahwa bagaimana Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama, yaitu bekerja melalui umatnya. Tetapi sekarang kita belajar dari bagaimana pekerjaan Roh di dalam perjanjian baru. Ya. Di dalam Roh, di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus berkata bahwa Rohnya itu bekerja atau mendiami setiap kehidupan kita sebagai orang percaya untuk selama-lamanya. Amin. Minggu kemarin kita sudah belajar banyak hal, kita belajar pekerjaan Roh Kudus, Dia yang menolong kita, Dia yang memimpin kita, bahkan Dia yang memberi kebijakan kepada kita, Dia memberi ide, gagasan, keterampilan yang luar biasa atas kehidupan kita. Dan kita percaya semuanya karena perbuatan daripada Allah. Nah, di sini kita belajar dari pekerjaan Roh yang baru dalam diri seorang yang ditebus oleh Allah. Kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, nah di situ Roh Allah itu akan mendiami, akan tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat kita secara pribadi, ya, kita dibaptis, ya, maka di situ dikatakan bahwa kuasa Allah diberikan kepada kita. Biasanya kalau kita melihat Roh Kudus menggambarkan burung merpati ketika Yesus dibaptis, ya, kita melihat bahwa ada burung merpati, hingga itu melambangkan kuasa Roh Kudus, ya. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan
untuk memenuhi kehidupan setiap orang yang ditebus, orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka bisa berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita buka renungan kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Baik, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan. Di sini kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-16, di sini dikatakan bahwa diam selama-lamanya, bahwa Roh Kudus itu diam untuk selama-lamanya, ya. Dia tidak akan keluar masuk, ya. Roh Kudus tidak akan keluar masuk ketika kita masih di dalam ketetapan daripada Allah, ketika kita masih diam bersekutu dengan Allah, maka dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Kecuali kalau kita murtad atau kita meninggalkan Dia, kita tidak menerima Dia sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita, maka Dia tidak akan mendiam, Dia akan meninggalkan kita. Seperti contoh yang sudah saya berikan pada minggu yang lalu. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat ke-16, diam selamanya, itu akan ada satu kuasa yang ditinggalkan di dalam diri orang yang percaya, yang menjadikan hak istimewa dari semua umat Allah, bukan seperti yang di dalam perjanjian lama, ya. Kalau di dalam perjanjian yang lama dia memakai suatu jabatan khusus, para imam, para nabi itu diberikan kuasa khusus. Tetapi di dalam perjanjian baru ini dikatakan bahwa itu sebagai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, ya. Sebagai orang yang dipilih oleh Allah, yang ditetapkan oleh Tuhan, itu diberikan hak istimewa, ya. Dikatakan bahwa sampai selama-lamanya, ya, luar biasa. Dia menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Makanya ketika kita menghadapi segala kesusahan, ya, ketika kita menghadapi sebuah goncangan di dalam kehidupan ini, kalau kita menyadari siapa sih yang memberi kekuatan kepada kita, bukan karena jeripaya kita, bukan karena kekuatan kita, ya. Ketika kita menghadapi suatu tantangan yang sungguh berat, siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Siapa yang memberi penghiburan kepada kita? Yaitu Roh Allah, ya. Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudusnya bekerja dalam kehidupan kita, yang selalu menghibur kita setiap hari, setiap saat. Poin yang kedua, memuliakan Yesus, ya. Kita melihat bahwa Roh Allah itu bekerja itu dan bisa memberi sebuah perhatian kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pekerjaan Roh Allah itu luar biasa, ya. Siapa yang bisa menyelamatkan hidup itu? Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita, tetapi itu kalau kita menyadari itu pekerjaan Rohnya Allah. Pekerjaan Tuhan melalui kuasa Rohnya ketika Yesus sudah naik ke surga, sehingga Roh itu diberikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita menyampaikan sebuah firman Allah, kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, sehingga setiap orang yang mendengarnya mereka akan tertarik, hatinya terpaut kepada firman Allah. Hati mereka akan terpaut kepada kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di situ akan ada penilaian.
ini siapa sih orang ini, dari mana, agama apa, otomatis di situ akan timbul di dalam pikiran mereka. Ketika apalagi kita menyampaikan kesaksian Yesus kita yang luar biasa, Yesus Kristus yang bangkit, mati di antara orang, kemudian bangkit naik ke surga, ya, itu luar biasa. Semua orang akan, ketika kita menyampaikan kesaksian itu yang mengandung kuasa, ada keberanian, maka setiap orang yang mendengarnya itu roh Allah yang akan bekerja, ya, sehingga mereka dapat tertarik dengan roh Allah, pekerjaan Kristus, firman Allahnya yang berkuasa, yang memenuhi kehidupan kita. Nah, di sini kita akan melihat bahwa poin yang ketiga, kita akan menyaksikan tentang kebenaran dan akan menuntun manusia kepada pernyataan penebusan kebenaran yang seluas-luasnya. Ayat yang ke-17. Di sini dikatakan bahwa yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini orang dunia, orang yang berpercaya Tuhan, mereka tidak akan mengalami kuasa Allah di dalam kehidupannya. Mereka tidak merasakan bagaimana kuasa Allah itu bekerja, yang bisa memulihkan kehidupannya. Bagaimana mereka tidak bisa mengalami bagaimana pembaharuan kehidupan mereka, ya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ada perubahan hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita itu ada sebuah pembaharuan yang dikerjakan oleh kuasa Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, oleh kuasa pekerjaan Roh-Nya, sehingga kita itu diselamatkan oleh Tuhan, kita dipimpin semakin hari semakin diperbaharui oleh firman Allah. Orang dunia tidak akan merasa bagaimana kuasanya Allah bekerja di dalam kehidupan ini. Orang dunia tidak akan melihat. Tetapi ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami roh kebenaran. Roh kebenaran itu berarti Dia yang memimpin kita kepada hal-hal yang benar. Roh kebenaran Dia menyingkapkan segala sesuatu yang salah itu menjadi jalan kebenaran. Sehingga yang tidak kita memahami segala dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan itu sehingga kita pikiran, pemahaman kita itu diperbaharui, sehingga kita akan mulai kuasai, dibenarkan oleh firman Allah. Kita tidak akan melihat Dia. Dikatakan bahwa sebab dunia itu tidak akan melihat. Dunia tidak akan melihat perbuatan Allah karena mereka tidak mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus itu sebagai juru selamat mereka. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, dia akan mengenal Dia. Dia adalah Yesus Kristus, adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita sehingga sampai detik ini, sehingga kita bisa mampu melewati hari-hari kita, ya. Kita diberi keberanian untuk kita mengambil sebuah tindakan, sebuah langkah untuk kita tetap berjuang di dunia ini, ya. Itu semuanya perbuatan daripada kuasa Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa kita menyaksikan tentang kebenaran dan akan menuntun manusia kepada penyataan penebusan kebenaran yang lebih luas. Nah, ternyata kita melihat pekerjaan Roh Kudus, Dia menuntut kehidupan kita ini untuk kita akan melihat penyingkapan atau penyataan di sini adalah sebuah penyingkapan, sebuah rahasia-rahasia, ya, yang disingkapkan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa yang menjadi pegangan hidup kita adalah firman Allah, karena kita sudah memahami itu, karena Tuhan sudah memberi kebijaksanaan kepada kita. Tuhan sudah memberi hikmat kepada kita, sehingga pengertian demi pengertian Tuhan akan singkapkan. Yang dulu kita tidak mengerti, sekarang kita bisa mengerti. Itu ada ujian. Dulu yang kita tidak mengerti bagaimana kehidupan Yesus Kristus itu
sehingga sampai kita bisa percaya kepada Yesus. Ketika kita sudah mengalami pribadi Yesus itu dalam kehidupan kita, maka kebenaran firman Allah itu Roh Kudus yang menuntun kita melalui kebenaran demi kebenaran kita itu dituntut dengan penuh pemahaman pengertian, sehingga dikatakan bahwa kita hidup oleh karena firman Allah, bukan karena apa yang ada di dunia ini. Makanya perlu kita ketahui bahwa kenapa dikatakan bahwa aliran-aliran hidup kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita, hanya itu yang dapat memuaskan hidup kita. Karena kasih daripada Allah itu tidak akan berkesudahan. Dia selalu baru, hikmatnya, pengetahuannya itu selalu baru bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Kebijakan itu kita percaya semuanya tuntunan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Jadi sebagai orang yang percaya, semakin hari itu di pembaharuan hidup kita itu, hikmat itu, pengetahuan kita itu ditambah-tambah. Asal kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan, ada sebuah keintiman kita dengan Tuhan, baik itu melalui pujiannya, baik melalui firman-Nya, sehingga dikatakan bahwa kita dikuatkan, kita diteguhkan. Nah, di sini kita lanjutkan yang keempat, poin yang keempat. Di sini dikatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam perjanjian baru itu menunjukkan hal-hal yang akan datang. Yohanes pasal 16 ayat 13. Bukan saja tentang akhir zaman, tetapi juga tentang gereja dan penempatan kebenaran yang akan diberikan para rasul dan para nabi. Nah, di sini kita melihat bahwa penyikapan. Kenapa kuasa Roh Allah bekerja bagi setiap murid-murid Kristus yang memenuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka menantikan janji kuasa Roh Kudus akan turun di loteng Yerusalem. Di dalam kisah para rasul itu sudah menjelaskan bagaimana kita melihat pekerjaan Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu. Nah, di sini dikatakan bahwa ini menunjukkan supaya kita melihat pekerjaan Roh Kudus itu dia akan menyatakan kebenaran demi kebenaran. Dan firman Tuhan melalui sebuah nubuatan itu tentang Mesias, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentang gereja Allah, tentang umat Allah, tentang pengangkatan itu sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Kemudian dia digenapi di dalam perjanjian baru oleh kuasa Roh Kudus melalui para rasul, para nabi, disingkapkan lagi kebenaran demi kebenaran, supaya kita memahami bagaimana kehidupan kita ini bukan tidak selamanya kita akan di dunia ini, tetapi ada perjalanan, ada level-level yang harus kita tempuh sampai kepada akhir kesudahannya. Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya, orang yang taat dan setia kepada Allah. Jadi kita lihat pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa, sangat luar biasa. Dan tidak semua orang, kalau orang yang acuh tidak acuh ya, kalau orang tidak serius dengan Tuhan, dia tidak akan merasakan kuasa Roh Allah. Roh Allah tidak akan bekerja kepada setiap hati-hati yang mengeras. Hati-hati yang berbentuk hati batu, ada empat jenis tanah, 4 jenis hati. Itu kita melihat ketika kita datang kepada Tuhan dengan kelembutan hati kita masuk dalam hadirat Allah. Dengan kerendahan hati kita, maka di situ Roh Allah akan bekerja. Kita akan merasakan hadirat Allah, kuasa Allah bekerja atas kehidupan kita. Itu sebagai orang percaya kita harus mengalami itu dari kehidupan kita. Kemudian poin yang keenam, Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada orang percaya. Orang percaya sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi Allah bila Roh itu datang dan mendiami mereka. Nah, kuasa Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Siapakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Pada pagi hari ini kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakan segala perkara-perkara yang besar. Seperti contoh yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, beberapa orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk
membangun bait suci. Tuhan memberi hikmat kepada mereka, beri kepandaian, kecerdasan kepada mereka, mempercayakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang menuntun hari demi hari. Kuncinya mereka takut akan Allah, melakukan perintah Allah dalam hidupannya. Ya. Sehingga ketika kita percaya dari perkara-perkara yang kecil, setia, taat untuk melakukannya, maka dikatakan bahwa Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Dalam tahun ini kita mengalami multiplikasi. Tema besar tahun ini adalah kita akan mengalami multiplikasi. Meskipun dalam kondisinya kok seperti ini, ya. Bagaimana kita akan mengalami multiplikasi di dalam kehidupan kita? Kita akan mengalami suatu pekerjaan yang besar yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita pikirkan. Bagaimana kita bisa mengalami dalam kondisi seperti ini, ya. Apalagi di tengah-tengah negara kita masih di Pulau Jawa itu masih pandemi masih bergerak, ya. Bergerak besar di Pulau Jawa, ya. Kemarin sudah di Bandung, kemarin sudah hijau, sekarang sudah ada lagi. Mungkin secara manusia perekonomian gemetar, ya. Semua kita merasa ketakutan, kekhawatiran, segala ini dan itu. Bagaimana kita bisa mengalami multiplikasi itu terjadi di kehidupan kita? Bagaimana kita akan melihat perkara yang besar di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita? Tetapi kuncinya kita tetap percaya kepada Allah. Amin. Bahwa Roh Kudus yang memberi kemampuan bagi kita. Roh Kudus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar yang di luar kemampuan kita. Roh Kudus akan menuntun hidup kita hari demi hari. Sehingga orang dunia sana tidak akan mengalami itu. Kita percaya bahwa orang kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang tebus oleh Tuhan itu kita akan diangkat. Kita akan dipromosikan. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Itu kita imani, kita percaya. Ketika anak-anak Tuhan dipromosikan melihat perkara-perkara yang besar, ingat bahwa itu semuanya karena kuasa Allah yang bekerja lewat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah bangsa kita. Kalau saya melihat di grup Sinode GBI, ya, saya melihat dari pusat banyak mereka bekerja untuk membantu negara untuk mensuplai, ya. Berbagai jenis mereka supaya untuk membantu bangsa kita, negara kita Indonesia, khusus Kabupaten Jakarta. Kalau saya merenungkan luar biasa di Sinode GBI saya, karena saya ada grupnya, saya melihat setiap minggu mereka bekerja untuk melakukan segala sesuatu untuk mereka menjadi berkat di tengah-tengah bangsa. Dan kita di daerah-daerah mungkin yang bisa kita lakukan, kita berdoa bagi bangsa negara kita, supaya nama Tuhan itu memuliakan. Banyak orang-orang semakin percaya dan bertobat, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Tuhan akan mempersiapkan kita, Tuhan akan memberi sebuah keberanian bagi kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaan yang lebih besar terdiri dari pembaharuan hidup, yang di sini transformasi hidup yang dilakukan Roh sebagai akibat pemberitaan Injil. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah, ketika kita percaya kepada Allah, maka pengampunan Tuhan akan melakukan segala sesuatu melalui kuasa Roh khususnya. Tuhan akan bekerja pembaharuan demi pembaharuan dalam kehidupan kita. Maka boleh dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang datang itu akan tiba. Kita diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, baik pemahaman kita, pemikiran kita, baik hati nurani kita itu diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Mungkin secara fisik manusianya ya tetap itu aja. Tetapi hatinya, pemahamannya, pemikirannya, karakternya itu sudah diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Itu harus kita sadari, harus kita memahami itu dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan bahwa secara ringkas tugas Roh
memuliakan Yesus dan menerjemahkan pekerjaan keselamatan. Roh Kudus bertindak sebagai guru dan penerjemah. Roh Kudus itu yang memberi pemahaman demi pemahaman, yang memberi pengertian demi pengertian. Roh Kudus itu adalah memuliakan nama Tuhan, mengajari kita untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan di sini kita belajar Roh Kudus yang menuntun kita, untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Allah, membuat kita bisa bersekutu dengan Allah, membuat sebuah kerinduan di dalam hati kita, sehingga kita bertemu bernyata-nyata di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengagungkan nama Tuhan di dalam hidup ini. Itu pekerjaan Roh Kudus yang memberi kemampuan kesatuan bagi kita. Kemudian dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11, di situ dikatakan bahwa Roh akan bekerja melalui pelayanan para murid di dunia dan dunia pada saat pemberitaan kebenaran yang ada di dalam Kristus. Roh Allah itu bekerja bagi setiap orang-orang yang percaya. Bagi murid Kristus, bukan murid Kristus itu yang dinyatakan hanya di dalam kisah para rasul, bukan hanya 11 atau 12 murid Kristus, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kelompok orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang itu adalah murid-muridnya Kristus. Itu ada kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja ini adalah semuanya murid Kristus. Yang perlu kita saling mengajari satu dengan yang lain, yang saling kita mengingatkan satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang memberi kemampuan bagi kita semua, ya. Kita yakin bahwa dunia tidak akan memberikan segala sesuatu yang menjadi penghiburan kita, yang memberi kekuatan kepada kita, tapi hanya Roh Allah, hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapa firman kita pada pagi hari ini bisa menjadi berkat. Saya undang di musik maju ke depan. Terima kasih Bapa di surga di dalam hidup. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Mari Roh Kudus menerangi hati kami, membuka pikiran kami. Kami percaya ketika Roh Allah bekerja kehidupan kami, kami akan mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami, di dalam karakter kami. Bapak kami percaya setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangganya, berkati studinya, apa saja mereka perbuat dapat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus menerangi setiap firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini Bapak. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan, diberkati firman Tuhan, haleluya. Yes. Ketika kuasa Allah senantiasa terus mengalir dalam kehidupan kita, maka kita senantiasa terus memancarkan kasih setia Tuhan. Pengumuman buat kita untuk 1 minggu ke depan, setiap kegiatan-kegiatan kita masih dalam online. Dan saya memberitahukan kita tetap ada di ibadah raya 1 di jam 9 sampai dengan selesai, dan ibadah raya 2 di jam 17 atau di jam 5 sore sampai dengan selesai. Dan ibadah sekolah minggu kami tetap memberikan ibadah online. Dan buat anak-anak yang ada yang mungkin nggak bisa ditinggal di rumah sendirian, kami menyiapkan film-film cerita-cerita tokoh kita. Demikian pengumuman buat kita semua. Dan untuk setiap rekan pelayan yang akan bertugas di minggu depan, untuk boleh mempersiapkan diri di dalam doa di hari Selasa nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa sapaan, dan saya undang kita semua bagi berdiri sambil mengangkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah kami pembuat mujizat, Allah penyembuh yang ajaib. Karena kasih karunia-Mu, kami ada di tahun 2020. Kami bersyukur untuk hidup berkelimpahan, untuk hidup berkemenangan, untuk kuasa dan kasih-Mu yang membuat segala perkara dalam hidup kami menjadi mungkin. Sebab tidak ada yang
hanya bagimu. Kami mau bawa persembahan ini ke rumahmu. Kami mau memuliakan Engkau dengan harta dan berkat yang Kau beri. Kami percaya saat kami mempersembahkan semua ini, kami akan mengalami mujizat. Kami akan mengalami persembuhan dalam segala aspek hidup kami. Kami akan mengalami hidup berkelimpahan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya dalam segala hal. Kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-kemurahan-Mu yang semakin besar setiap hari. Bapa di surga, kami melakukan semuanya ini dengan iman, ketulusan hati, dan sukacita. Haleluya. Amin. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali pada saat pagi hari ini kami datang ke hadirat Bapa yang mengucap syukur kepadamu karena kami setiap Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, hari lepas hari menjaga, memelihara, mencukupkan kebutuhan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami segenap umat Tuhan boleh berkumpul bersama, boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuji, menyembahkan, mendengarkan firman-Mu yang ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini Bapa. Oh, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang telah didapat oleh hamba-Mu. Biarlah Bapa firman ini benar-benar memereka dalam hati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tempat ini, sehingga semakin hari kami semakin didewasakan, semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan untuk berikan kekuatan pada setiap kami untuk kami hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk biarlah Roh Kudus itu terus senantiasa ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami Bapa memancarkan kemuliaan Tuhan. Oh, saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, oh Ibu Gembala kami, Ibu Delit ini Bapa, yang terus memberkati Tuhan dengan hikmat, dengan kekuatan Bapa, oh dengan visi misi Bapa, baik dalam keluarganya Bapa, terus tolong Bapa, anak-anak dalam studi mereka Bapa terus menolong,
oh dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, oh dengan kesehatan, bahkan kami yakin dan percaya Engkau akan menggenapi janji-janji Bapa di dalam kehidupan anak-anak ini. Mereka akan memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Bapa di surga, saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini Bapak. Oh baik itu WR, oh baik itu pemandu musik Bapak, baik pemandu HP Bapak, baik itu tim musik Bapak, biarlah terus memberkati kami semuanya. Oh berikan pada setiap pelayan-pelayan Tuhan roh kesatuan hati. Oh biarlah kami terus bergandeng tangan Bapak di dalam melayani Engkau. Berikan tanggung jawab lebih lagi Bapak di dalam pengiringan akan Engkau Tuhan. Juga seluruh hidup kami pelayan-pelayan Tuhan terus memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kami, Ibu Andor Bapa yang sedang mengalami sakit. Biar menjamah, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan bagi Ibu Andor sehingga ia bisa kembali untuk aktivitas melayani tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, oh pribadi lepas pribadi, oh biar keluarga lepas keluarga, rawat mereka Bapa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Bapa berikan kelegaan Bapa. Terima kasih Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka pekerjaan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa sebentar lagi juga kami akan masuk di tahun pelajaran baru. Oh Bapak biar terus juga memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami sebagai pendidik Tuhan untuk kami melangkah lebih baik lagi. Berkati anak-anak kami yang juga nanti akan masuk di tahun pelajaran baru menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengar akan firman Tuhan Bapak, sehingga kami layak disebut sebagai saksi-saksi bagi Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Bapak, Engkau tahu apa menjadi pergumulan dari bangsa ini. Engkau tahu apa yang menjadi permasalahan dari bangsa kami dan negeri ini Bapak. Oh sakit penyakit terus mendera Bapak. Biarlah memberikan hikmat kekuatan pada presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh amaran yang ada Bapak. Berikan mereka hikmat untuk mengatasi persoalan ini dengan bersandar kepada Engkau Bapak. Kami yakin percaya setiap kejadian-kejadian yang boleh terjadi di negeri ini, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran bangsa ini Bapak. Para pemimpin kami Bapak, sehingga bangsa ini berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa ini boleh melihat kemuliaan Tuhan, boleh melihat hadirat Tuhan, merasakan dari Tuhan ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati Provinsi Kalimantan Barat Bapak, berkati gubernur kami, dengan roh takut akan Tuhan, para pemimpin di provinsi ini Bapak, biarlah mereka terus bergandengan tangan di dalam memajukan provinsi kami Bapak. Berkati kabupaten kami, kota kami Ketapang Bapak, bupati wakil bupati, seluruh anggota dewan, bahkan aparat yang ada Bapak, dengan roh takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat Bapak. Kami rindu perekonomian kami dipulihkan, kami rindu Bapak perdagangan kami dipulihkan, hasil laut kami dipulihkan, hasil pertanian dipulihkan Bapak, kesehatan terutama Bapak. Terima kasih Kau telah bekerja sungguh-sungguh untuk kota kami, sehingga kota kami mulai terbebas, mulai dijauhkan dari COVID-19 Bapak. Kami yakin percaya karena campur tangan-Mu Bapak, bukan karena kekuatan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Saat ini kami juga teringat akan hamba-Mu, Gembala membinakan keadilan Bapak, yang berdoa di dalam nama Yesus untuk melawat hamba-Mu saat pagi hari ini Bapak. Untuk berkati hamba-Mu ini dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan visi misi. Biarlah hamba-Mu untuk sebagai lebih heran lagi Bapak di dalam menjangkau jiwa-jiwa di Kalimantan Barat ini Bapak. Nama Tuhan terus dipermuliakan, mereka boleh diselamatkan. Yang masih terikat ke kuasa-kuasa kegelapan, biarlah selawat Tuhan kami matahkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk wadah-wadah yang ada, baik itu
Yud Bapak setelah minggu konser Bapak WBI Bapak, biarlah bersetia memimpin di lembaga-lembaga ini Tuhan. Kau memberikan hikmat, Kau memberikan kemampuan sehingga wadah-wadah ini menjadi sarana untuk memberitakan firman Tuhan, untuk semakin meneguhkan jemaat Tuhan Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk persembahan yang ada, baik persembahan kantong, persembahan ucapan syukur, oh Bapa, persembahan umum Bapa, persembahan perpuluhan. Biarlah Tuhan berkati tangan yang telah memberikan dengan sukacita Bapa, dengan relaannya Bapa, berikan kembali berlipat kali ganda, sehingga mereka kemudian hari bisa memberikan lebih lagi Bapa, untuk meluaskan kerajaan Tuhan di tempat ini Bapa, menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat pagi hari ini melayani, oh bahkan seluruh negeri ini, secara khusus di kota kami Bapak, berikan mereka roh kesatuan hati, agar mereka bergandengan tangan di dalam menjangkau jiwa-jiwa di kota ini Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Doa ucapan syukur permohonan ini hanya kami sampaikan di dalam anak-Mu, Imam dan Raja kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan, sementara kita akan melihat berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Engkau telah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Engkau berhak menerima berkat yang berlimpahan di dalam segala hal. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, hikmat, roh kekuatan Allah, peninggian, kehormatan. Terimalah itu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis dan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat